Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah surat Al-Falaq. Sebelum pada penjelasan surat Al-Falaq, marilah kita simak bersama-sama lantunan surat Al-Falaq berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Arti surat Al-Falaq ayat per ayat adalah: yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniup pada baul-baul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Itu arti ayat per ayat dari surat Al-Falaq. Selanjutnya, kandungan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq urutan surat yang ke-113 di dalam Al-Quran. Kemudian surat Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Al-Falaq artinya subuh. Kemudian pesan yang terkandung di dalam surat Al-Falaq yang pertama, berlindung dari kejahatan makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang ketiga, berlindung dari kejahatan penyihir. Yang keempat, berlindung dari kejahatan orang-orang yang dengki. Dari pesan yang terkandung di dalam surat Al-Falaq ini bisa kita ambil suatu pelajaran bahwa surat Al-Falaq tujuannya adalah memohon perlindungan kepada Allah terhadap kejahatan-kejahatan makhluk ciptaan Allah, baik makhluk itu berupa jin ataupun manusia, maupun kejahatan malam apabila telah gelap gulita, ataupun kejahatan-kejahatan penyihir, dan juga kejahatan-kejahatan orang yang dengki terhadap kita. Kemudian tajwid yang terdapat di surat Al-Falaq. Yang pertama, pada ayat yang pertama ada alif lam qamariyah pada kalimat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Bil falaq. Ada alif lam qamariyah. Ciri-cirinya adalah alif lam qamariyah. Alif lamnya masih terbaca, tidak hilang. Kemudian huruf berikutnya setelah alif lam berharokat fathah, tidak berharokat tasdid. Itu ciri-ciri alif lam qamariyah. Kemudian ikhfa pada kalimat min syarrin. Yang kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Terdapat kalimat min syarrin. Nun sukun bertemu dengan shin, yaitu ikhfa. Dibaca samar-samar antara jelas dan dengung. Kemudian ada bacaan idhar halqi.
pada ayat yang ketiga, pada kalimat ghasikin idza waqab, kasroh tanwin bertemu dengan alif, dan juga pada kalimat ayat yang kelima, hasidin idza hasad, kasroh tanwin bertemu dengan alif. Termasuk bacaan idhar halki, dibaca jelas dan pendek tanpa mendengung. Kemudian ada alif lam samsiyah pada kalimat min syarrin nafasati, ada alif lam samsiyah. Ciri-cirinya adalah alif lam samsiyah, alif lamnya tidak terbaca lagi atau hilang, akan tetapi langsung pada huruf setelah alif lam. Huruf berikutnya pada alif lam. Dalam hal ini, huruf berikutnya berharokat tasdid. Itu ciri-ciri alif lam samsiyah. Kemudian pada kalimat fil uqad ada alif lam qamariyah. Seperti yang dijelaskan tadi di ayat yang pertama, alif lam qamariyah, alif lamnya masih terbaca, yaitu berharokat sukun. Kemudian huruf setelah alif lam berharokat tidak tasdid. Dalam hal ini berharokat dhammah. Itu pembahasan tajwid dari surat Al-Falaq. Kemudian hubungan surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Yang pertama, kedua-duanya sama-sama mengajarkan kepada manusia hanya kepada Allah menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan. Kemudian yang kedua, surat Al-Falaq memerintahkan untuk memohon perlindungan dari keburukan yang samar. Sedang surat An-Nas memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan setan dan dari kaum jin dan manusia. Dari dua hal ini, hubungan antara surat Al-Falaq dan An-Nas, bisa kita ambil suatu pelajaran di sini bahwa surat Al-Falaq maupun surat An-Nas adalah sama-sama surat yang bertujuan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan dan mengajarkan kepada manusia, kepada kita semua, bahwa hanya kepada Allah saja kita patut untuk memohon perlindungan. Perlindungan itu berupa dari kejahatan baik yang disebabkan oleh kaum jin maupun manusia. Itu hubungan surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian keutamaan surat Al-Falaq. Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah SAW pada setiap malam apabila hendak tidur, dia membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas ditiupkan pada kedua telapak tangan, kemudian disapukan ke seluruh tubuh dan kepala. Uqbah bin Amir menerangkan, ketika saya sesat jalan dalam suatu perjalanan bersama dengan Rasulullah SAW, dia membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan aku pun disuruh dia juga untuk membacanya. Dari dua keterangan ini, keutamaan surat Al-Falaq di sini adalah merupakan surat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah untuk memohon perlindungan. Yang pertama, itu bisa dilakukan sebelum tidur dengan cara setelah membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ditiupkan kepada kedua telapak tangan, kemudian disapukan ke seluruh tubuh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian diperkuat lagi oleh Uqbah bin Amir bahwa surat Al-Falaq ini bisa menjadi permohonan kita kepada Allah apabila kita mengalami sesat di jalan, sehingga kita bisa keluar dari kesesatan itu
dan bisa kembali kepada jalan yang benar. Itu yang diterangkan oleh Uqbah bin Amir ketika sesat jalan bersama Rasulullah SAW. Selanjutnya, contoh soal. Soal yang nomor 1, surat Al-Falaq diturunkan di kota. Di awal kita bahas bahwa surat Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Dengan demikian, jawaban soal nomor 1, surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, Al-Falaq artinya di awal juga disebutkan bahwa Al-Falaq artinya subuh. Dengan demikian, soal yang kedua jawabannya adalah subuh. Arti dari Al-Falaq. Kemudian ketiga, hukum bacaan ikhfa yang terdapat pada surat Al-Falaq adalah tadi pada pembahasan tajwid ada nun sukun bertemu dengan sin pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima. Ada nun sukun bertemu dengan sin, dan itu termasuk dalam hukum bacaan ikhfa. Kemudian soal yang keempat, terdapat berapa ayat dalam surat Al-Falaq? Tadi juga dijelaskan bahwa surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Jawaban soal yang keempat terdiri dari 5 ayat. Kemudian contoh perilaku dalam sehari-hari yang menunjukkan penerapan dari surat Al-Falaq adalah tadi sedikit disebutkan bahwa surat Al-Falaq bisa kita wujudkan dalam cara membacanya bersama dengan Anas ketika sebelum tidur. Contoh lain bisa kita terapkan yaitu berupa doa sebelum makan, karena itu merupakan permohonan kita atau permintaan kita kepada Allah untuk berlindung dari segala macam gangguan setan maupun yang lainnya. Sebelum berangkat sekolah, kita berdoa terlebih dahulu. Itu juga termasuk salah satu perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan penerapan dari surat Al-Falaq.